sertai tiap langkahku. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Hari ini kita akan mengadakan ibadah online. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita tundukkan kepala. Allah Bapa yang surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Hari-hari yang telah kami lewati bersama Engkau Tuhan sungguh luar biasa. Biarlah pada saat ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami memuji dan menyembah Engkau sebagai Allah dan Tuhan Juru Selamat kami. Kuduskan layakan kami Tuhan, untuk kami boleh beribadah walaupun dalam kondisi sekarang yang negara kami dilanda oleh wabah Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, kami tetap percaya kepada Engkau, karena pengharapan kami hanya kepada Engkau. Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena itu Tuhan, persiapkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh melayani Engkau. Kiranya Engkau berkati kami, baru pemain musik, pemain pujian, dan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi kesatuan Tuhan, untuk kami senantiasa memuliakan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan kami serahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa memimpin kami, mengajar kami, membimbing kami, untuk kami boleh lebih lagi membara hati kami di dalam roh kami Tuhan kepada Engkau. Kami serahkan semuanya dalam nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita katakan kados, kados. Adonai, lebih sungguh lagi. Adonai, Elohim, Sebaot, kados-kados.
Kami senantiasa memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami sembah Engkau, Tuhan. Haleluya.
setiap apa yang kami berikan Tuhan, pelayanan kami boleh menjadi upah karunia berkat Tuhan. Amin. Kiranya Kau sempurnakan setiap pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah lagi kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Kau berkati setiap kami Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Khususkan hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan, untuk kami boleh menerima setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama-Mu, Allah kami. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Hari ini ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus adalah merupakan satu peringatan akan kematian Kristus bagi penebusan orang-orang yang percaya dari dosa dan penghukuman. Oleh sebab itu, biarlah pada saat ini kita mau satukan hati kita untuk benar-benar datang kepada Tuhan dan mohon akan pengampunannya. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu berkenaan dengan kematian Kristus. Kita akan baca di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-27, ayat yang ke-54 sampai dengan ke-56. Injil Matius, pasal yang ke-27, ayat 54 sampai dengan 56. Yang demikianlah bunyinya. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini mempunyai tema, yaitu tanggapan terhadap kematian Kristus. Dalam ketiga ayat yang pendek ini, kita melihat adanya dua respon manusia terhadap kematian Kristus. Dan jelas, kedua respon ini sangat positif bagi kita semua. Respon atau tanggapan yang pertama, yaitu dari kepala pasukan dan para prajurit yang berada di bawah salib Kristus. Dan tanggapan yang kedua, yaitu dari para wanita yang melihat dari jauh. Kalau kita membaca dengan teliti dari keempat Injil, maka kita masih bisa menemukan dua respon yang lainnya. Misalnya, apa yang dicatat oleh Lukas tentang tanggapan orang-orang yang tidak percaya. Dan yang terakhir ialah tanggapan dari para murid yang sedang ketakutan. Tetapi hari ini, marilah kita merenungkan dua tanggapan yang pertama tadi, yang bagi saya adalah merupakan satu representasi dari respon-respon manusia sekarang ini, yaitu terhadap apa yang telah dibuat oleh Allah dalam sepanjang sejarah umat manusia.
Tanggapan yang pertama, yaitu iman yang menyelamatkan. Dari ayat yang ke-54 tadi kita mengetahui bahwa kepala pasukan yang dimaksud di sini dalam terjemahan bahasa Inggris adalah centurion, yang tidak lain adalah merupakan kepala pasukan yang membawai kurang lebih 100 orang prajurit-prajurit. Nah, kepala pasukan ini diberi tanggung jawab untuk melayani 3 eksekusi penyaliban. Dan hampir bisa dipastikan bahwa kepala pasukan dan para prajurit yang menjaga Yesus ini adalah juga mereka yang sebelumnya berada di gedung pengadilan tatkala para pemimpin-pemimpin Yahudi membawa Yesus ke sana. Dan yang sudah pasti, mereka mendengar gugatan daripada orang-orang atas Tuhan Yesus. Dan dengan jelas mereka juga mendengar ketika berkali-kali Pilatus menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Bahkan kemungkinan besar para prajurit itu ikut serta mengolok-ngolok Yesus. Mungkin di antara mereka ada yang menganyam mahkota duri dan mengenakan mahkota itu dengan paksa di atas kepalanya. Dan di atas bukit Golgota, mereka yang memaku Yesus pada salib dan kemudian membuang undi untuk memperebutkan jubahnya. Jadi cukup jelas dari para prajurit melihat kedengkian para pemimpin-pemimpin Yahudi dan banyak orang itu. Teriakan serentak, salibkan dia, salibkan dia, mungkin masih segar, terngiang-ngiang di telinga mereka. Dan sekarang tugas pelaksanaan eksekusi salib atas diri Yesus sudah berlangsung kurang lebih 3 jam. Lalu tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi yang mengubah total sikap dari para prajurit-prajurit itu. Dikatakan dalam ayat yang ke-54 tadi dikatakan, mereka menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Dalam bahasa aslinya dipakai kata phobei, yang melukiskan ketakutan yang sangat luar biasa. Suatu kepanikan yang menyebabkan kegelisahan yang hebat. Nah, konteks dari ayat dan keadaan yang kita renungkan ini jelas menunjukkan bahwa kepala pasukan dan para prajurit menjadi sangat takut. Bukan hanya karena terjadinya fenomena alam yang dahsyat itu, tetapi juga karena mereka merasakan ada kuasa yang sangat besar di balik peristiwa itu. Ketakutan emosional itu kemudian memunculkan pengakuan, sungguh ia adalah anak Allah. Nah, pengakuan ini, saudara-saudara, dicatat sebagai ucapan ketika kepala pasukan itu mengatakannya sendiri. Namun dengan jelas sekali Matius menyatakan bahwa itu adalah ucapan kepala pasukan dan para prajurit-prajuritnya. Mereka semua tiba-tiba sadar bahwa Yesus sungguh adalah anak Allah. Rangkaian pelaksanaan eksekusi atas diri Yesus, ekspresi serta sikap Yesus yang tidak mengumpat sepatah kata pun, tidak geram terhadap perlakuan kasar mereka, itu semua telah menghancur luluhkan hati mereka yang keras. Ketakutan para prajurit telah membawa mereka pada kesadaran akan dosa-dosa mereka. Dan rasa takut serta hormat muncul tatkala mereka diperhadapkan pada kekudusan
dan kebenaran Kristus. Dan bagi saya, pengakuan para prajurit atas keilahian Kristus menghantar mereka pada keselamatan spiritual mereka. Lukas mencatat lebih jauh bahwa mereka tidak hanya mengakui Kristus sebagai anak Allah, tetapi juga memuliakan Allah. Saudara bisa melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 47. Pengakuan yang solid, pengakuan yang mantap terlihat jelas dari kata-kata sungguh yang mereka umumkan tanpa ragu-ragu bahwa orang ini adalah orang benar. Nah, itu telah menjadi suatu pengakuan iman terhadap Kristus yang dilakukan di hadapan salib Kristus. Dan pengakuan ini keluar dari mulut mereka atas iluminasi dari Allah sendiri. Masih ingatkah kita kepada Petrus yang kendati sudah menyaksikan sendiri banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Pengakuannya atas diri Yesus sebagai Kristus anak Allah yang hidup juga bukan melalui pengertian atau hikmat manusia, melainkan Bapa yang di surga yang telah menyatakan hal itu kepadanya. Paulus juga menyebutkan hal yang sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hanya Roh Allah yang mampu menginspirasikan satu pengakuan kepala pasukan dan para prajurit ini. Dan hanya oleh Roh Allah pula yang menggerakkan hati mereka untuk memuliakan Allah. Iman para prajurit ini sangat penting, artinya teristimewa pada pembentukan jemaat mula-mula pada saat itu. Orang-orang yang datang dan beriman kepadanya bukan hanya saat dia menyampaikan khotbah, bukan pada saat dia menyembuhkan orang-orang sakit, atau bukan saja pada saat dia membangkitkan orang mati, melainkan di bawah salibnya, saat dia terangkat tinggi, orang-orang ini atau para penyiksanya juga datang beriman kepadanya. Itu tanggapan yang pertama dari kepala pasukan dan dari para prajurit-prajurit. Lalu tanggapan yang kedua, yaitu loyalitas yang simpatik. Ayat yang ke-55 dan ayat yang ke-56. Reaksi dari kelompok kedua yang disebutkan Matius dalam kedua ayat itu sangatlah indah. Berbeda dengan kepala pasukan dan para prajuritnya, yang semula mereka tidak percaya, lalu kemudian menjadi beriman. Para wanita yang berada di sana adalah orang-orang yang percaya. Dan tanggapan mereka atas kematian Kristus di salib dapat dilukiskan sebagai satu loyalitas, kesetiaan yang sangat simpati. Dari catatan Yohanes, kita bisa melihat bahwa sejumlah wanita ini sudah berjam-jam lamanya, dan hampir sejak awal pelaksanaan penyaliban, mereka sudah berada di sekitar salib Kristus. Namun, sangat masuk akal apabila mereka tidak tega berada terlalu dekat dengan salib itu, sambil menyaksikan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan Alkitab mencatat bahwa mereka hanya melihat dari jauh. Sikap ini bukan karena mereka takut kepada prajurit Romawi, atau mereka malu untuk mengaku diri sebagai pengikut-pengikut Yesus. Mereka melihat dari jauh, sebab hati mereka hancur
menyaksikan Tuhan yang sangat mereka kasih itu. Tuhan, guru mereka yang lemah lembut dan penuh kasih itu, harus menanggung penderitaan yang seberat itu. Kepedihan hati mereka begitu dalam, dan pengharapan mereka tampaknya sia-sia. Tetapi kasih yang besar terhadap Yesus telah menutupi segala ketakutan. Itulah yang mempertahankan mereka untuk tetap berada di sekitar lokasi penyaliban itu. Kesetiaan yang tulus telah diwujudkan, telah dinyatakan oleh para wanita ini, lebih dari yang dapat diekspresikan oleh para pengikut-pengikut Yesus yang lain, yaitu yang laki-laki atau para murid-muridnya. Para wanita yang setia mengiring Tuhan ini menunjukkan satu kesetiaan, menunjukkan loyalitas, walaupun diperhadapkan pada olokan-olokan, cemoohan orang lain, bahkan bahaya yang mengancam nyawanya mereka dari para pemimpin-pemimpin Yahudi. Kecuali Yohanes, para murid-murid yang lain tercekam dalam ketakutan dan sudah melarikan diri entah kemana mereka. Bahkan Petrus, yang menurut catatan Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-58, pernah cukup berani mengikuti dari jauh sampai ke halaman imam besar untuk melihat kesudahan peristiwa itu. Sekarang juga entah pergi kemana. Seorang ahli Alkitab pernah memberikan komentarnya bahwa kasih para wanita itu tidak mampu dibayarkan, walaupun sebenarnya mereka dalam kondisi kecewa dan pada mereka tidak ada pengharapan lagi. Terang pengharapan seolah-olah sudah sirna, dan keadaan sekeliling mereka bagaikan awan gelap yang sangat mencekam. Akan tetapi, kasih mereka kepada Tuhan telah memampukan mereka, seolah-olah mereka melihat terang fajar yang segera akan merekah. Kita tidak tahu jumlah para wanita yang berada di bawah kaki salib Kristus pada saat kematiannya itu. Namun perhatikan apa yang tadi dicatat oleh Matius. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, para wanita yang setia ini telah menempuh perjalanan yang panjang untuk mengiring, bahkan untuk melayani Yesus. Di antara mereka terdapat Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ada Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes. Ada Susana, dan ada banyak perempuan-perempuan lain. Dan perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di sepanjang kehidupan pelayanan Yesus di atas muka bumi ini, para wanita ini dengan tulus hati dan dengan penuh kasih melayani Yesus dan ke-12 murid-muridnya. Mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan uangnya, untuk mengeluarkan talentanya, dan sebagainya. Dan tidak dapat disangkal betapa sering mereka pun harus mempersiapkan makanan bagi kebutuhan tim penginjilan Kristus. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan para wanita yang saleh itu selalu menjadi hal yang sangat penting dalam suatu jemaat. Bahkan sampai hari ini, sampai saat sekarang ini, peran para wanita yang melayani tanpa pamrih
ada di tengah-tengah jemaat kita, dan itu masih bisa kita temukan. Para wanita di sekitar salib Kristus berfungsi terutama sebagai saksi mata yang dapat diandalkan. Dan wanita itu pula yang menjadi orang pertama yang mengetahui kebangkitan Kristus. Mereka juga sangat berperan dalam jemaat yang mula-mula. Dan saya percaya ketika keluar untuk memberitakan Injil, para rasul mula-mula tidak lupa menyisipkan kesaksian tentang para wanita yang saleh ini, yang setia serta berani mengiring Tuhan Yesus sampai di bawah kaki salib Yesus. Dan di sana hanya para wanita itulah yang setia mendampingi Kristus di saat yang paling menderita menjelang kematiannya. Sementara para lelaki yang dipilih secara khusus dan mendapatkan latihan khusus melalui pelayanan bersama-sama dengan Yesus, mereka sudah melarikan diri, bahkan menyembunyikan diri entah di mana. Nah, kita dapat melihat kesetiaan para wanita ini di dalam mengiring Kristus sampai detik-detik terakhir kematiannya di atas kayu salib. Kaum laki-laki, atau tepatnya para murid selain Yohanes dan Yudas Iskariot yang telah mati bunuh diri, mereka semua lari menyelamatkan diri masing-masing. Ketika Yesus sangat membutuhkan keberadaan mereka untuk menemaninya, mereka justru telah menyalahi prinsip dasar pemuritan yang sejati, yaitu murid harus setia kepada gurunya. Dalam Injil Matius, pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 dikatakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku," demikian Yesus bersabda, "ia tidak layak bagiku." Pada saat itu, para murid bukan hanya tidak sanggup memikul salib mereka sendiri, tetapi mereka bahkan juga tidak sanggup untuk berdiri teguh saat Yesus sedang menanggung salibnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tadi saya telah memaparkan dua tanggapan terhadap kematian Kristus. Yang pertama, tanggapan dari kepala pasukan dan para prajurit-prajuritnya. Dan yang kedua adalah tanggapan dari perempuan-perempuan yang melihat dari jauh. Dan sekarang, marilah kita berdiam sejenak untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Bagaimana dengan tanggapan kita terhadap karya besar yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib bagi kita? Apakah itu mendorong keraguan-raguan kita, ketidakpercayaan kita, lalu menuju kepada iman yang sungguh seperti kepala pasukan dan para prajurit itu? Mungkin di antara kita ada yang masih ragu-ragu untuk mempercayakan diri kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dan kalau masih ada, saya ingin mengajak kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mari saat ini kita mengambil kesempatan ini untuk meresponi Dia, hingga mendorong kita semua untuk menyatakan loyalitas kesetiaan kita di dalam pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita masing-masing, seperti perempuan-perempuan yang masih tetap berada di bawah kaki salib Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kuasa kebangkitan Kristus juga telah menjadi bagian daripada kita. Dan pertanyaannya pada saat ini, apakah kita juga memakai kuasa ini
untuk kita tetap setia mengiringi Dia, setia di dalam melayani Dia. Dan biarlah hari ini kita mau mengambil keputusan untuk memberikan tanggapan yang terbaik. Seperti wanita-wanita itu yang telah memberikan dirinya sampai pada akhir daripada penyaliban Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, biarlah kita semua mempunyai respon terhadap kematian Yesus di kayu salib. Dan kita mau katakan kepadanya, Tuhan, aku akan tetap setia melayani-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, aku tidak akan goyah. Aku tetap akan memberikan diriku untuk setia melayani-Mu, Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hari ini kita bersama-sama mau masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah satu pengalaman rohani yang sangat indah, yang tidak boleh dijadikan sekedar tradisi agama atau formalitas yang rutin dalam ibadah kita. Di dalam sakramen perjamuan kudus ini, hati dan pikiran kita biarlah terarah pada pribadi dan karya daripada Tuhan Yesus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita tundukkan kepala sebelum kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Dan biarlah pada hari ini, bagi kita setiap orang, mari kita mau memeriksa diri kita sebelum kita mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Setiap orang harus meminta ampun atas dosa-dosa yang sudah dilakukannya. Setiap kepahitan hati juga harus diselesaikan sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Bapa yang amat baik, Allah yang penuh dengan kasih, kami mengucap syukur kalau kami boleh diberi kesempatan untuk datang beribadah kepadamu dan juga masuk di dalam perjamuan kudus-Mu. Saat ini kami diingatkan kembali akan kasih Tuhan yang teramat besar. Engkau telah mati di kayu salib di Bukit Golgota untuk menebus dosa-dosa kami, memberikan pengampunan terhadap kesalahan-kesalahan kami, sehingga saat ini kami menjadi orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau masuk dalam perjamuan-Mu, dan biarlah Tuhan, melalui perjamuan ini kami dikembalikan lagi, kasih kami dikembalikan lagi. Kami dibawa kembali kepada kasih kami yang mula-mula, agar kami tetap untuk setia mengiring dan melayani Tuhan. Terlalu besar dan terlalu mahal pengorbanan yang telah Engkau lakukan kepada kami. Dan celakalah kami sebagai orang-orang yang percaya, tetapi kami malas, kami enggan untuk melayani-Mu. Tuhan, berikan kepada kami hati yang setia, hati yang berkobar-kobar untuk selalu melayani Engkau sampai kepada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Ampuni dosa-dosa kami dan ampuni kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih supaya kami boleh layak untuk makan dan minum perjamuan-Mu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Memberkati roti dan juga anggur yang sebentar kami akan makan dan akan minum. Kami percaya Tuhan, melalui perjamuan-Mu saat ini, kami diberkati, kami dipulihkan, bahkan kami disembuhkan dari sakit penyakit kami. Kami dikuatkan, iman kami yang lemah kembali dikuatkan, disegarkan oleh perjamuan-Mu. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita ambil roti dan kita pegang di tangan kita masing-masing. Haleluya, puji Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebelum kita makan, dengarlah firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam sebelum Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Amin. Puji Tuhan. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Kita ambil cawan yang berisi anggur dan dengar firman Tuhan kembali. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama, karena cawan ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas perjamuan-Mu pada saat ini. Kami boleh diberkati dan kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Penyertaan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas pemulihan yang terjadi di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami. Kami juga percaya bahwa sakit penyakit kami juga sudah Engkau sembuhkan. Tuhan, kelemahan kami sudah Engkau tanggung. Sehingga saat ini kami dikuatkan kembali untuk melayani-Mu Tuhan. Meskipun banyak tantangan dan rintangan, bahkan gangguan-gangguan, ancaman-ancaman, olokan, ejekan, Tuhan, kami tetap percaya bahwa melayani-Mu adalah satu kehormatan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun atas perjamuan-Mu. Puji Tuhan, syukur, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami dipulihkan. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita berpisah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus
menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah kita di minggu yang akan datang. Tetap sehat, selalu optimis. Puji Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.